Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah klik video ini. Nah, kalau ngomongin tentang misteri, Indonesia negara kita ini adalah salah satu negara yang punya banyak banget cerita-cerita horor, mitos, dan tentunya urban legend. Nah, apa sih sebenarnya urban legend itu? Nah, menurut KBBI atau legenda urban merupakan sebuah legenda atau cerita yang beredar dan dipercayai oleh masyarakat luas dan biasanya merupakan cerita misteri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang legenda-legenda urban yang paling seram dan sempat menghebohkan Indonesia. Oke, kita mulai di video yang pertama, yaitu Nenek Gayung. Nah, Nenek Gayung adalah sebuah legenda atau legenda urban yang paling terkenal di tahun 2010 sampai 2011. Tapi siapa sih sebenarnya Nenek Gayung ini? Nah, Nenek Gayung itu merupakan sosok nenek misterius, berambut putih, dan mengenakan kebaya warna hitam yang dipercaya sering muncul tiba-tiba di tepi jalan sambil membawa tikar dan gayung. Nah, konon katanya Nenek Gayung ini dulunya adalah seorang wanita yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk menyempurnakan ilmunya, dia membutuhkan tumbal manusia. Nah, suatu hari diberitakanlah bahwa Nenek Gayung ini muncul di salah satu kota besar di Indonesia untuk berburu tumbal. Nah, menurut kabar yang beredar, Nenek Gayung ini berkeliaran di malam hari dan dia akan bertingkah seperti orang yang kebingungan supaya orang-orang yang melihat dia merasa iba dan akan menghampirinya. Nah, konon setiap ditanya nenek mau kemana dan dia akan menjawab nenek mau mati. Nah, setelah itu dia akan meminta orang yang menanyainya untuk mengantarkannya pulang, dan sesampainya di lokasi dia akan menggelar ritual dengan menggunakan tikar dan gayung yang dia bawa. Ya, pokoknya siapapun yang ketemu sama Nenek Gayung, maka dia dipercaya akan meninggal dunia dan dijadikan persembahan oleh Nenek Gayung. Nah, apakah kalian percaya sama misteri Nenek Gayung ini? Coba komen di bawah. Nah, kisah hantu yang satu ini terkenal banget nih di tahun 2000-an, yang dimana di area Jakarta dan sekitarnya. Nah, menurut cerita, hantu jeruk purut ini merupakan sosok tanpa kepala dan berjubah hitam yang bergentayangan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan, yang dipercaya juga bersama dengan anjing kesayangannya. Nah, konon sosok hantu tanpa kepala ini katanya dulunya adalah sosok pastor yang hidup di masa kolonial Belanda, yang dimana dia dipenggal oleh sekelompok orang karena dia dikira penjajah, padahal saat itu, sang pastor ini udah berstatus WNI. Bahkan ada cerita-cerita yang bilang bahwa dia itu dulu baik banget sama warga lokal dan kerap memberikan bantuan kepada orang Indonesia. Nah, hantu ini diyakini sering menampakkan diri pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Dan dia melakukan itu untuk mencari kuburannya yang katanya tidak kunjung ditemukan. Nah, biasanya kemunculan hantu jeruk purut ini ditandai dengan rolongan anjing dan suasana yang mencekam. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mengalaminya? Coba komen di bawah. Yang selanjutnya ada hantu kolor hijau. Nah, jadi kolor hijau ini juga sempat menghebohkan masyarakat di tahun 2003-2004 dan dipercayai memiliki perawakan laki-laki bertubuh besar dengan kepala yang botak, badan yang dipenuhi rambut, telinga yang besar, dan mengenakan kolor berwarna hijau. Nah, konon katanya kolor hijau ini merupakan perwujudan dari orang yang sedang menjalankan sebuah praktik pesugihan dengan memakai celana pendek berwarna hijau. Nah, jika sudah mengenakan celana pendek tersebut, orang itu dikatakan bisa tak kasat mata dan dengan leluasa merampok rumah orang-orang yang dia temui. Nah, selain itu, syarat untuk mendapatkan kekayaan instan dari praktik pesugihan ini adalah sang pelaku harus melecehkan perempuan, baik gadis, janda maupun yang sudah berkeluarga. Bahkan katanya ada korban kolor hijau yang meninggal karena teror tersebut. Nah, kemunculan makhluk kolor hijau ini pertama kali dirumorkan di kampung Cijengkol, Bekasi. Nah, ketika seorang wanita dilecehkan oleh sosok misterius berwarna hijau di hadapan putranya yang baru berusia 2 tahun, serta mertua perempuannya. Dan sejak kasus tersebut, sontak banyak banget nih kasus serupa terjadi di daerah Jabodetabek, bahkan luas sampai ke bagian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, konon katanya kolor hijau ini memiliki kelemahan terhadap bawang putih, daun kelor, serta bambu kuning. Nah, gimana guys? Apakah di daerah kalian pernah mendengar cerita-cerita tentang kolor hijau? Coba komen di bawah. Kemudian ada hantu suster ngesot.
Jadi hantu suster ngesot ini adalah salah satu cerita hantu yang relatif baru yang mengisahkan kisah misteri yang konon berasal dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Legenda ini menuturkan tragedi seorang suster yang meninggal secara tragis di rumah sakit tersebut. Nah, kabarnya suster ini menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dokter di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian cerita mengerikan ini menyebutkan bahwa kakinya dimutilasi dan kemudian dikubur di ruang laboratorium. Namun, versi lain menyebutkan bahwa hantu suster ngesot ini berasal dari sebuah panti jompo yang berlokasikan di Jawa Barat. Suster yang dikatakan berdarah Belanda ini diduga memiliki ilmu hitam dan disebut-sebut melakukan pembantaian terhadap penghuni panti jompo tersebut sebagai bentuk balas dendam. Nah, masyarakat sekitar dikabarkan merasa tidak terima dan suster tersebut dihakimi dan kakinya diremukan, yang pada akhirnya menjadi bagian dari cerita mistis yang menakutkan. Next, cerita yang selanjutnya adalah Nyi Roro Kidul. Nah, sosok legendaris yang sangat terkenal di Indonesia ini, khususnya di Pulau Jawa, dianggap sebagai penguasa laut selatan Pulau Jawa. Nah, dalam mitos dan kepercayaan masyarakat, Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan pakaian hijau yang memukau. Ya, meskipun dianggap sebagai ratu yang bijaksana dan anggun, Nyi Roro Kidul juga dipercaya memiliki kekuatan magis yang menakutkan. Bahkan mitos yang beredar menyatakan bahwa berkunjung ke pantai selatan sambil memakai baju hijau dapat membawa kesialan, bahkan hingga diculik oleh penguasa pantai selatan ini. Bahkan mereka yang terjebak akan dijadikan pasukan kerajaan atau pelayan istana Nyi Roro Kidul. Nah, kepercayaan ini menciptakan tradisi larangan memakai baju hijau ketika berada di pantai selatan dan menjadi salah satu cerminan kuat dari warisan budaya yang dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kisah urban legend pernah terjadi di kampung halaman kalian? Nah guys, itulah tadi beberapa kisah urban legend yang cukup terkenal di masanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Buat yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah jika ada saran-saran untuk konten selanjutnya. Gua Andriana, see you the next video. Bye-bye.